Kami juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi. Ada 9 saksi yang kita minta keterangan. Pertama, saksi dengan inisial DSA. Saksi ini berada di TKP, sekitar TKP, yaitu tepatnya di bengkel radiator Setiakawan, dengan jarak dengan TKP yaitu 5-10 meter. Kemudian yang bersangkutan, saudara DSA ini menerangkan kepada kami, kepada penyidik, yaitu bahwa yang bersangkutan melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat terjadi menabrak kendaraan angkot. Tidak diketahui identitasnya dan melaju searah dengan sepeda motor korban. Kemudian yang kedua, saksi mendengar suara krek, kemudian menengok ke arah jalan raya dan melihat ada pengendara sepeda motor yang tergeletak. Setelah kejadian itu, saksi mendengar beberapa warga berteriak, "Mobil Audi itu!" Itu keterangan dari DSA. Kemudian yang kedua, keterangan dari DR, yaitu saksi juga di TKP, sekitar TKP, itu sebagai security dari Kawan Baru. Jarak dengan TKP sekitar 30 meter dari lokasi yang bersangkutan. Poinnya yang disampaikan oleh saudara DR yaitu adalah bahwa saudara DR, saksi tersebut, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sewaktu melintas tepat di posisi melintas polisi tidur, portal. Itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melintas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan inisial US, yaitu berada juga dekat dengan TKP, kurang lebih sekitar 10 meter, korban berprofesi sebagai tukang es kelapa muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi US ini menerangkan bahwa melihat bahwa kendaraan sepeda motor itu terjatuh, akibat menabrak angkot ini depannya. Kemudian saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patwal melintas. Jadi rombongan pengawalan itu memang ada melintas dan itu sudah melewati. Jadi korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan beberapa detik yang sudah lewat, baru terjadi kecelakaan. Kemudian saudara AJ, ini saksi keempat. Saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban, dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sedan warna hitam. Kemudian AJ menerangkan bahwa melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat menabrak kendaraan roda 4 di depannya, yaitu kendaraan angkot. Dan kemudian melihat jelas korban yang tergeletak terlindas oleh ban depan dan ban belakang. Hanya disampaikan berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian korban melihat bahwa kendaraan tersebut berwarna hitam, kemudian pendek, artinya ukurannya rendah, kecil, tanpa lampu hazard, jadi lampunya tidak dinyalakan, dan tanpa lampu strobo, itu yang biasa warna biru, dan juga tanpa sirine. Jadi dipastikan itu bukan mobil polisian atau mobil petugas polisian. Kemudian juga melihat bahwa kendaraan tersebut datang dari arah berlawanan dari saksi dan juga berlawanan dengan dari arah korban. Kemudian saksi yang kelima yaitu saudara D, yaitu pengunjung bengkel radiator Setiakawan yang berjarak 5-10 meter ke TKP. Menerangkan bahwa yang pertama melihat jelas sewaktu pengendara motor Honda terjatuh. Kemudian tepat berada di samping kanan kendaraan sedan Audi warna hitam. Jadi persis jatuh dan tepat di bawah melintas sedan warna hitam. Kemudian yang kedua, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi. Jadi setelah terjadi diduga kecelakaan, diduga terjadi benturan, sedan Audi ini sempat menepi, namun kembali melaju ke arah Bandung.
Kemudian di saat bersamaan, saksi juga mendengar bunyi krek dan kemudian juga mendengar kata Audi itu. Jadi sudah ada dua orang yang mendengar jelas berteriak warga Audi. Itu sudah ada dua orang saksi. Ya. Kemudian yang saksi keenam yaitu saudara YH yang merupakan saksi pengemudi mobil box, posisi berada kedua di belakang kendaraan sedan Audi berjarak sekitar 10-15 meter. Jadi posisinya ada di belakang dari mobil Audi. Kemudian merangkan bahwa kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi dan mengurangi kecepatan namun kembali melaju ke arah Bandung. Ini sama seperti disampaikan oleh saksi saudara D. Kemudian mengejar kendaraan sedan Audi warna hitam sampai ke posisi akhir berhenti di depan toko Hengki Jaya Motor. Jadi saudara YH ini ikut juga mengejar dari mobil Audi tersebut dan sempat juga memberikan lampu dim ya untuk memberikan kode bahwa ada terjadi sesuatu. Kemudian yang saksi ketujuh yaitu saudara GP yang mengikuti kendaraan sedan Audi setelah kejadian. Kemudian menerangkan bahwa terdengar suara benturan, ya suara benturan. Ya, kemudian saksi juga mengikuti kendaraan Daihatsu Grand Max box, mobil box yang depan ini dikendarai oleh saudara YH. Karena GP ini menggunakan sepeda motor, jadi ikut mengejar dari sedan Audi tersebut dan betul juga sama seperti keterangan dari saudara YH, yaitu berhenti di toko Hengki Jaya Motor. Kemudian yang berikutnya ini adalah saksi yang kami anggap adalah saksi mahkota. Ada dua orang yang kita minta keterangan, yaitu yang pertama saudara EN yang merupakan berada di sebelah pengemudi yang berada di dalam mobil sedan Audi. Jadi saudari EN ini adalah penumpang dari sedan Audi warna hitam. Yang bersangkutan saudari EN menerangkan bahwa di dalam kendaraan sedan ya menyatakan bahwa yang bersangkutan berada di dalam kendaraan sedan dengan TNKB yang terpasang palsu, duduk di jok depan sebelah kiri, berarti berada di posisi sebelah pengemudi. Kemudian yang kedua, saksi EN mendengar suara atau suara dan, ya ini sama seperti keterangan dari beberapa saksi yang dengar dari luar. Yang bersangkutan mendengarnya dari dalam. Dan di saat bersamaan, selang waktu 2 detik merasakan adanya guncangan, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti melewati gundukan, ya. Pada bagian belakang sebelah kanan, seperti melindas sesuatu di permukaan jalan, ya. Kemudian saudari EN saksi bahwa pengemudi kendaraan sedan hitam Audi adalah saudara S alias U yang bekerja baru 1 minggu sebagai supir dari saksi saudari EN. Kemudian yang berikutnya bahwa kendaraan sedan Audi dengan TNKB yang terpasang palsu tersebut mengikuti iring-iringan. Jadi memang kalau dilihat dari CCTV seperti seolah-olah merupakan rangkaian dari pengawalan, ya, yang dilakukan oleh kendaraan dinas Patwal Polri itu atas inisiatif dari pengemudi, ya, saudara S atau alias U, ya. Kemudian saksi mahkota yang berikutnya adalah saudari DS. Saudari DS merupakan penumpang kendaraan Audi, jadi sama dengan saudari EN. Saudari DS berada di dalam kendaraan sedan Audi, berada pada jok belakang sebelah kanan, yaitu tepat di belakang pengemudi. Namun saudari DS menyampaikan keterangan juga bahwa mendengar suara benturan dan merasakan adanya guncangan pada bagian ban belakang sebelah kanan dan sempat menengok ke belakang. Terlihat ada pengendara sepeda motor dengan menggunakan jilbab hitam yang tergeletak di badan jalan. Jadi setelah kejadian mobil ini melaju, saudari DS ini melihat ke belakang, menoleh dari kacanya dan melihat ada korban tergeletak dalam kondisi terakhir yang ditemukan sebagaimana kita melakukan olah TKP. Demikian yang saya sampaikan.
Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menyebut bahwa pelaku tabrak lari mahasiswi Cianjur pada Jumat, 2 Januari 2023, adalah pengendara mobil Audi. Seperti diberitakan, Selvi Amelia Nuraini, mahasiswi Universitas Surya Kencana tewas terlindas mobil di Jalan Raya Bandung Cianjur. Kecelakaan berawal saat Selvi mengendarai sepeda motor menuju Cianjur. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan, ada iring-iringan polisi menuju Bandung. Kemudian, Selvi menabrak angkot yang berhenti mendadak karena menepi, memberi jalan pada polisi. Setelah menabrak, Selvi terjatuh di jalan. Di saat bersamaan, dia terlindas mobil yang bergabung dengan iring-iringan polisi. Polisi menyebut pelaku menggunakan mobil Audi. Jenis mobilnya, warna, kemudian titik kendaraannya sudah diketahui. Hanya identitas kendaraan motornya yang perlu kita dalami karena nopol yang digunakan diduga palsu. Karena sudah kami cek plat nomor yang bersangkutan, plat nomor D ya, itu menggunakan nomor yang bukan peruntukannya. Jadi kalau kita cek itu bukan jenis sedan dengan merek Audi. Kalau pengendaranya ya rangkaian liar yang memaksa masuk ikut. Mobil ini diduga memaksa ikut rombongan. Namun, belakangan, pengendara mobil Audi tersebut membantah melindas Selvi Amelia. Meskipun, dia mengakui, berada dalam rangkaian iring-iringan polisi, meski bukan bagian dari iring-iringan polisi, dia menyebut bahwa tidak mungkin mobil Audi jenis sedan melindas Selvi karena tinggi mobil yang pendek. rekan-rekan semua, nama saya Sugeng Utama Dengan. Saya adalah driver Audi A8 yang diberitakan selama ini. Saya selaku pengemudi, saya mau mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenar-benarnya. Bahwa saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk ikut iring-iringan, tidak. Itu semua atas sepengetahuan Bapak suami daripada ibu bos saya yang saya bawa, saya sebagai pengemudi. Karena kan ada pihak daripada suami dari ini bos saya mengikuti, saya mengira dan memang saya melihat saat itu di belakang tidak ada lagi mobil dari anggota. Saya berjalanlah seperti biasa mengikuti iring-iringan, bukan berarti saya liar, karena saya mengikuti dan memang diketahui oleh pihak bapak yang di depan. Itu mendekati TKP, saya jarak 2 mobil di depan saya melihat ada perempuan pakai motor udah oleng, seperti mungkin dia memakai rem depan atau bagaimana, oleng seperti mau jatuh. Dalam hitungan detik, karena jarak saya dekat, ini mobil depan saya terhalang 2 mobil, saya spontan saya ke kiri kendaraan saya, menghindar. Di belakang saya ini langsung melaju tanpa berhenti. Saya memelankan kendaraan karena terdengar suara. Maksud saya memelankan kendaraan, saya ingin memeriksa karena saya adalah driver dan mobil itu adalah tanggung jawab saya. Disangka warga di situ mungkin karena saya memelankan mobil, bukan saya berhenti, saya memelankan kecepatan karena saya di bawah 40-30 kecepatan saat itu. Karena kondisi di TKP memang ramai dan padat. Saya pelan, jarak sekitar kurang lebih di atas 1 km, tiba-tiba sebelah kiri warga banyak mengejar. Tapi saya berhenti ke pinggir, saya parkirkan mobil, saya refleks ambil handphone, saya rekam video truk, saya turun dari kendaraan. Orang tersebut langsung marah-marah dan menuduh saya lah pelakunya. Itu katanya Pak, helmnya hancur, Bapak harus tanggung jawab, bla bla segala macam lah. Karena saya menjaga emosi masyarakat yang notabene ya langsung ngejas begitu tanpa tahu pembuktian. Nah, saya ajak untuk membuktikan. Saya terangkan Pak, Bapak-bapak semua, ini mobil yang saya akan kemudikan adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya penabrak si korban. Bapak cek dulu, semua dicek Pak. Ada saya bukti video. Tidak ada lecet, tidak ada penyok, termasuk ban semua dikelilingi mobil itu Pak. Tidak ada sedikit pun, bukti-bukti tidak ada. Jadi yang dituduhkan itu semua tidak benar.